Jadi pada waktu itu Hanif ini sedang duduk di sekitaran pondokan yang ada di sana. Tiba-tiba dari kejauhan dia ini melihat sesosok anak kecil perempuan yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Dan nampak anak kecil perempuan itu melambaikan tangan itu sambil menangis. Jadi seolah-olah seperti wajahnya ini menunjukkan kalau anak kecil perempuan itu seperti minta tolong. Dan Hanif pun mengaku pada saat itu entah kenapa pikirannya itu seperti mulai dikuasai oleh suara teriakan minta tolong dari anak kecil perempuan itu. Nah, Hanif ini masih terus jalan dan gak terasa dia ini berjalan ke arah tengah hutan. Kemudian anak kecil itu tertawa seolah-olah dia ini sedang berbahagia. Dari situlah Hanif ini mulai sadar kan kalau anak kecil perempuan itu bukan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini terjadi pada tahun 2007, di mana pada waktu itu Hanif bersama ketiga temannya yang bernama Rifan, Edi, dan Arman itu melakukan pendakian di Gunung Arjuno via jalur Purwosari. Jadi kisah berawal ketika mereka berempat ini berangkat dari Jakarta dengan menggunakan transportasi kereta api untuk menuju ke stasiun Lawang yang ada di Kota Malang. Nah, singkat cerita, setelah mereka berempat ini sampai di stasiun Lawang, Hanif dan teman-teman ini langsung melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa angkutan umum. Setelahnya disambung lagi dengan jasa ojek untuk bisa sampai ke base camp Purwosari yang ada di desa Tambakwatu. Nah, sesampainya di base camp, waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Mereka pun segera beristirahat dan memutuskan untuk memulai pendakian di keesokan harinya. Dan kondisi di base camp pada saat itu cukup sepi. Jadi cuma nampak beberapa orang pendaki yang ada di base camp. Dan ternyata setelah berkenalan, mereka itu berempat berkenalan dengan para pendaki itu, ternyata rombongan dari pendaki itu adalah rombongan pendaki yang baru turun dari atas gitu kondisinya. Jadi bukan pendaki yang mau naik seperti mereka. Nah, di keesokan harinya, Hanif dan kawan-kawan ini langsung mengurus registrasi pendakian. Mereka mengisi buku di daftar Cimaksi, dan benar aja pendakian di hari itu sangat sepi. Jadi cuma ada rombongan dari Hanif dan ketiga temannya aja yang naik ke atas. Jadi Hanif ini kan sempat tanya-tanya dengan yang jaga pos perizinan, dengan salah satu ranger juga, dan Hanif ini menggunakan bahasa Jawa pada waktu itu. Jadi sedikit untuk informasi, walaupun Hanif ini sudah dari kecil tinggal di Jakarta,
Akan tetapi dia ini fasih, lancar berbahasa Jawa karena memang kedua orang tuanya ini asalnya dari Jogja dan pindah di Jakarta karena bapaknya ini dapat pekerjaan. Ketika Hanif ini lagi kecil di Jakarta, sampai ketika Hanif dewasa ini mereka masih tinggal di Jakarta. Akan tetapi kedua orang tua dari Hanif ini selalu seperti apa ya, melestarikan budaya Jawa. Jadi bahasa Jawa pun Hanif alhamdulillah lancar pada waktu itu. Dan Hanif ini juga ketiga temannya ini termasuk dari keluarga yang cukup mampu. Jadi ketika ada liburan sekolah dan pada waktu itu sedang liburan kuliah mereka naik ke Arjuna ini, mereka mengisi liburan mereka ini selalu dengan bepergian jauh gitu. Karena memang keluarga mereka semua ini keluarga yang mampu. Jadi mereka ini punya hobi yang sama, naik gunung berempat dan selalu pergi ke gunung-gunung yang jauh. Mereka pernah ke Rinjani, mereka pernah ke Semeru, dan di tahun 2007 ini mereka naik ke Gunung Arjuna via jalur Purwosari gitu. Nah kemudian mereka berempat ini packing ulang bawaan mereka. Jadi peralatan pendakian, logistik mereka cek ulang. Setelah dirasa lengkap semuanya, tepat di jam 9 pagi mereka pun mulai pergerakan ke atas. Mereka memulai pendakian mereka. Nah di awal mereka mendaki, semuanya ini masih berjalan dengan sangat lancar. Mereka tidak mengalami kendala apapun. Mereka ini jalan pelan-pelan, melewati jalur yang masih ya terbilang masih landai. Jalurnya cukup lebar dengan pemandangan di sebelah kiri dan kanan itu adalah hutan pinus. Dan setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, mereka itu tiba di pos 1 yang dinamakan pos Guo Ontobugo. Jadi memang di pos itu ada gua kecil, maka dari itu dinamakan Guo Ontobugo. Mereka sempatkan di sana untuk istirahat sebentar, sekedar untuk mengatur nafas, minum air, dan menghisap sebatang rokok. Dan ketika berada di pos 1 itu, mereka berempat ini merasa sangat nyaman karena udara di sana benar-benar sejuk. Jadi hutan pinus yang mendominasi jalur pendakian dari bawah itu semakin rapat rencang semua ketika mereka ini tiba di pos itu, di pos 1 Guo Ontobugo. Akan tetapi pengakuan dari Hanif dan teman-teman pada waktu itu, mereka berempat ini juga sempat agak merinding karena di sana mereka mencium bau dupa yang sangat menyengat dan melihat ada banyak sesajen yang ditaruh. Nah kondisinya sedikit untuk informasi, di Gunung Arjuna via Purwosari di tahun 2007 itu Hanif dan teman-temannya, tepatnya ketiga temannya ini baru kali pertamanya mendaki ke Gunung Arjuna dan melewati jalur Purwosari itu. Jadi mereka ini agak kaget setelah menciumnya bau dupa yang sangat menyengat. Ada pula banyak sesajen di sisi-sisi jalur pendakian semenjak mereka ini naik ke atas. Karena memang di Gunung Arjuna, apalagi jalur Purwosari rencang semua, ini memang ya dinaiki bukan hanya oleh para pendaki, akan tetapi banyak pula orang-orang yang berziarah ke petilasan-petilasan yang ada di jalur tersebut gitu loh. Jadi ya bisa dikatakan para pendaki spiritual gitulah. Dan ya konon memang jalur Purwosari ini terkenal jalur yang paling mistis itu, paling angker yang ada di Gunung Arjuna. Berlepas dari itu, wallahu alam. Kembali ke cerita, dan setelah merasa cukup beristirahat di sana di pos 1 itu, mereka berempat pun kembali berjalan untuk menuju ke pos 2. Nah, ketika berjalan untuk menuju ke pos 2, Hanif ini mulai sompral. Bahasanya ini sompral, agak sembarangan ngomongnya itu. Dia mengakui kalau dia ini mulai mengejek satu temannya yang bernama Rifan. Dia ini ngejekin si Rifan, "Wah kamu ini dasar pendaki lemah. Belum juga sampai di pos 2 kok udah capek, payah kamu itu." Nah memang rencang semua di antara mereka berempat, Rifan ini memang yang paling ya bisa dikatakan lemah fisiknya. Dikarenakan berat badan Rifan ini cukup tambun gitu loh, agak gemuk. Jadi nafasnya ini seringkali yang ngos-ngosan gitu lah. Jadi di sepanjang jalur pendakian menuju ke pos 2 itu, Hanif ini mengakui kalau dia ini terus-terusan ngejekin si Rifan itu sambil sesekali ngerjain dia. Jadi Hanif ini kadang-kadang juga nimpuk si Rifan itu pakai batu-batu kecil yang ada di jalur pendakian, ditimpuk gitu kan di belakang. Nah, walaupun niat Hanif itu cuma bercanda gitulah, guyon, biar suasana itu menjadi hidup gitulah. Akan tetapi karena terus-menerus dia itu mengejek dan ngerjain si Rifan itu, akhirnya si Rifan itu agak emosi juga.
Rifan itu sempat bilang sama si Hanif, hati-hati kamu Nif, ngerjain aku terus bisa-bisa kamu dikerjain sama penghuni di sini loh. Nah, waktu itu Hanif ini cuma ketawa mendengar apa yang barusan Rifan itu bilang. Kemudian Hanif ini menjawab, mana ada penghuni gunung yang ngecek manusia, apalagi sampai ngerjain, nggak ada lah. Nah, di situ Rifan ini bilang lagi ke Hanif, ya ada lah, buktinya itu banyak pendaki yang diganggu waktu mendaki, bahkan mereka ini sampai tersesat, mereka ini sampai hilang. Itu berita-berita kan banyak yang kayak gitu. Nah, waktu itu sekali lagi Hanif itu ketawa sambil menjawab si Rifan, waduh, kamu itu korban media kamu kan, otakmu ini udah tidak masuk akal. Lagian selama kita melakukan pendakian, mana pernah kita mengalami hal-hal aneh? Nggak pernah kan? Nah, dari situ akhirnya dua teman mereka, si Edi dan Arman, yang dari tadi cuma ya diem aja gitu mendengarkan mereka ini berdebat, akhirnya menghentikan candaan mereka yang menurut si Edi dan Arman, candaan mereka berdua ini udah mulai nggak bagus gitu. Udah, nggak usah bercanda yang kayak gitu, udah jalan aja. Nah, sampai pada akhirnya mereka ini jalan dan tiba di pos 2. Di pos 2 ini namanya Tampuwono pada sekitaran jam setengah 12 siang. Nah, di sana mereka menyempatkan untuk makan siang, mereka masak Indomie rebus, mereka makan siang dan setelahnya menikmati sebatang rokok. Dan setelah semuanya selesai pada sekitaran jam 1 siang, mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos selanjutnya. Nah, disinilah awal mula kejanggalan terjadi. Jadi waktu itu mereka berempat ini baru jalan sekitaran 10 meter meninggalkan pos 2 itu. Tiba-tiba Hanif ini ngerasa kalau punggungnya itu kok ngerasa panas dia ini. Awalnya dia itu berusaha cuek dan mengacuhkan hal itu. Akan tetapi lama-kelamaan beban di kerilnya itu kok jadi semakin berat. Disitulah Hanif ini bilang ke teman-temannya yang ada di depan, karena Hanif ini memang jalan di paling belakang, stop dulu, berhenti bentar. Lalu si Rifan yang dari tadi diejekin Hanif ini, dia langsung balik ngejekin gitu loh. Dia ini balik ngejekin si Hanif itu karena dari tadi udah ngejekin dirinya. Alah, baru jalan bentar dari pos 2 udah capek, payah kamu. Makanya jangan sok-sokan kamu Nif ngejekin aku. Ini bukan gitu Van, ini beda. Perasaan kerilku kok jadi berat ya. Bentar, berhenti dulu. Aku tak nyeting kerilku dulu. Jadi Hanif ini minta berhenti, dia mau setting kerilnya. Nah, setelah Hanif nyeting kerilnya, mereka berempat pun kembali berjalan dengan ritme yang pelan. Nah, pengakuan dari Hanif rencang semua pada waktu itu. Walaupun kerilnya barusan udah disetting, tapi tetap aja masih terasa berat. Jadi benar-benar seperti ada yang membebani kerilnya. Tapi entah pada waktu itu apa. Nah, karena kondisinya Hanif itu malu kalau terus-terusan ngeluh ke teman-temannya, akhirnya dengan terpaksa dia tetap melanjutkan perjalanan di belakang ketiga temannya itu, sampai tidak terasa tibalah mereka ini di pos 3. Pos 3 ini namanya pos Eyang Sakri. Nah, ketika di pos 3, mereka berempat berhenti sekedar untuk mengatur nafas dan minum air di situ. Nah, Hanif ini kembali membongkar kerilnya karena dia itu masih penasaran sebenarnya apa yang membuat kerilnya itu jadi terasa sangat berat. Nah, waktu keril itu dibuka, Hanif ini kaget karena di dalam tas kerilnya Hanif ini melihat ada gumpalan tanah yang cukup banyak. Kemudian dia ini serta-merta menuduh si Rifan ngerjain dia. Dia ini menuduh si Rifan kalau Rifan ini memasukkan tanah ke dalam kerilnya. Nah, kenapa Hanif ini bisa nuduh seperti itu? Karena entah kenapa Hanif ini merasa kalau Rifan ini yang memasukin tanah ke kerilnya. Karena kemungkinan dari tadi si Hanif ini kan ngejekin Rifan terus. Kemungkinan Rifan ini balas dendam gitu. Akhirnya di situ Hanif ini menghardik si Rifan itu temennya. Gendut, kamu yang ngerjain aku ya? Ini kenapa tasku ini diisi tanah? Nah, waktu itu Rifan ini yang badannya agak tambun itu menjawab, enak aja kamu itu nuduh. Kapan aku ini masukin tanah ke tasmu? Nggak ada waktu lah. Kemudian karena di situ Edi dan Arman ini menangkap ada satu kejanggalan dengan apa yang dialami oleh Hanif. Akhirnya Edi dan Arman, mereka berdua ini berusaha melerai dan menenangkan si Hanif dan Rifan. Di situ Arman ini bilang ke Hanif, udah Hanif, dikeluarin aja tanahnya di sini mumpung masih berhenti. Terus kita lanjut jalan. Jangan lupa berdoa dan jangan bercanda yang aneh-aneh lagi, kata si Arman. Akhirnya Hanif pun nurut
Dan gak begitu lama mereka berempat melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos berikutnya. Nah, singkat cerita, mereka ini tiba di pos 4. Pos 4 ini namanya pos Eyang Semar. Mereka tiba di sana pada sekitaran jam 3 sore. Suasana di sana nampak berkabut dan kondisi di pos tersebut benar-benar sepi. Dalam artian nggak ada satupun pendaki selain mereka berempat. Nah, di sini kejanggalan mulai muncul ketika mereka berempat ini sedang beristirahat. Jadi pada waktu itu, Hanif ini sedang duduk di sekitaran pondokan yang ada di sana. Tiba-tiba, dari kejauhan dia ini melihat sesosok anak kecil perempuan yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Dan nampak anak kecil perempuan itu melambaikan tangan itu sambil menangis. Jadi seolah-olah seperti wajahnya ini menunjukkan kalau anak kecil perempuan itu seperti minta tolong. Nah, Hanif itu diam aja. Dia ini kondisinya nggak bilang sama teman-temannya, dia diam aja. Pada waktu itu dia ini cuma mikir, itu anak kecil perempuan siapa ya? Aku kok kayak kenal, batin si Hanif. Kemudian Hanif ini ngelihat lagi ke arah anak kecil itu, ke anak kecil perempuan itu dia lihat lagi. Akan tetapi anak kecil perempuan itu udah nggak ada, udah hilang. Nah, karena kondisinya memang juga berkabut, di situ kemudian nggak begitu lama. Itu Edi ini jalannya yang paling depan. Edi ini jadi navigator, jadi leader. Dia ini ngajak Hanif dan teman-teman lain untuk lanjut jalan menuju ke pos 5. Nah, akhirnya di situ di tengah kebingungan si Hanif, dia masih diam aja, dia pun nurut. Akhirnya mereka berempat pun lanjut jalan. Mereka jalan dengan ritme yang masih pelan, santai. Dan singkat cerita, mereka berempat ini tiba di pos 5, pos Makutoromo pada sekitaran jam 4 sore. Dan di sana, untuk kedua kalinya, Hanif ini melihat sosok anak kecil perempuan itu dengan tangan yang masih melambai ke arahnya. Dan dia ini masih nampak nangis. Tapi saat itu, lagi-lagi Hanif ini tidak bilang ke teman-temannya. Dia cuma diam, sambil dia ini terus berpikir, dia ini batin. Aku kok merasa tahu anak kecil itu ya? Aku kayak mengenali dia, tapi siapa ya? Jadi Hanif ini bingung sendiri. Nah, gak lama kemudian, si Edi ini ngajak lagi teman-temannya untuk lanjut jalan ke pos 6 dan 7 karena hari ini sudah semakin sore. Mereka jalan. Hari ini memang sudah semakin sore, kabut ini perlahan turun dengan cukup tebal. Nah, waktu mereka jalan dari pos 6 untuk menuju ke pos 7, pos 7 ini namanya pos Jawa Dwipa. Mereka itu ketemu dengan maghrib. Jadi sudah masuk waktu surup, waktu-waktu masuk ke maghrib. Hanif ini mendengar ada suara anak kecil perempuan yang menangis. Nah, dari situ Hanif ini kondisinya mulai ketakutan. Matanya ini mulai nggak tenang gitu loh. Jadi dia ini ngelirik, ngelihat ke kanan, ke kiri. Matanya ini benar-benar nggak tenang. Dia ini berusaha mencari sumber suara itu. Akan tetapi benar-benar sepi. Nggak ada siapapun. Yang terlihat ya cuma gelap. Dan perlahan tangis dari anak kecil perempuan itu pun menghilang dengan sendirinya. Hilang dalam sunyinya hutan. Yang terdengar kemudian cuma suara serangga hutan. Nah, singkat cerita, Hanif dan kawan-kawan ini tiba di pos 7 di pos Jawa Dwipa pada sekitaran jam 7 malam. Nah, pada waktu itu mereka pun segera membuka tenda dan langsung memasak untuk makan malam. Nah, kondisi di pos tersebut, pengakuan dari Hanif dan teman-teman pada waktu itu benar-benar sepi. Hanya ada satu tenda dan tenda itu cuma milik mereka. Nah, kemudian setelah masakan ini matang, mereka pun makan malam. Dan setelah semuanya selesai, setelah makan malam, mereka bersantai, menyesap kopi, mereka menikmati sebatang rokok. Hanif dan kawan-kawan ini segera membereskan sisa-sisa makanan tersebut dan kemudian langsung mengeluarkan sleeping bag di dalam tenda untuk mereka ini beristirahat. Nah, mereka ini kemudian masuk ke dalam sleeping bag, mereka beristirahat dan tidur. Tepat di jam 10 malam, ketika semuanya ini sudah tertidur, tiba-tiba Hanif ini terbangun karena dia mendengar ada teriakan anak kecil perempuan yang meminta tolong. Tolong, tolong. Nah, setelah didengarkan dengan seksama oleh si Hanif, suara itu memang suara anak kecil perempuan yang minta tolong. Dan tanpa pikir panjang, Hanif ini berusaha untuk membangunkan ketiga temannya. Bangun, bangun, bangun semuanya bangun. Akan tetapi, ketiga temannya itu, mereka semua
nampak kelelahan dan sama sekali nggak ada yang terbangun. Nah, sementara suara minta tolong itu masih terus terdengar oleh si Hanif itu. Tolong, tolong, suara anak kecil perempuan. Dan entah kenapa, waktu itu Hanif ini langsung buka tenda. Seret. Dia ini pakai sandal gunungnya dan keluar untuk mencari sumber suara itu. Dia ini jalan pelan-pelan. Dia jalan sambil mengikuti teriakan minta tolong itu. Dan Hanif pun mengakui, pada saat itu entah kenapa pikirannya itu seperti mulai dikuasai oleh suara teriakan minta tolong dari anak kecil perempuan itu. Nah, Hanif ini masih terus jalan dan gak terasa dia ini berjalan ke arah tengah hutan. Dia mulai keluar dari jalur pendakian yang udah ada di situ, yang udah disediakan oleh pihak dari base camp. Dan Hanif ini masih terus mencari suara itu sampai dia benar-benar memasuki kawasan tengah hutan. Dia ini baru mulai sadar kalau kawasan itu benar-benar sangat gelap. Nah, setelah cukup lama Hanif mencari sumber suara itu, Hanif ini akhirnya menemukan titik sumber dari suara itu. Dan disitulah Hanif ini melihat ada sosok anak kecil perempuan yang dia lihat di pos-pos sebelumnya. Nah, di situ walaupun Hanif ini agak merinding, dia ini agak kaget. Entah kenapa Hanif ini berani bertanya di situ. Loh dek, kamu ngapain di tengah hutan malam-malam gini? Nah, sosok anak kecil ini nampak pucat. Dengan baju ini berwarna putih yang kotor. Dia itu terus-menerus berteriak minta tolong dan terlihat menangis. Tolong, tolong. Nah, Hanif ini kan jadi bingung. Dia kembali bertanya, kamu kenapa dek? Kok nangis terus minta tolong? Kemudian, tidak begitu lama, anak kecil itu nampak duduk sambil dia ini menunduk. Jadi seperti ini. Nah, di situ, momen itu, anak kecil itu berhenti minta tolong dan juga berhenti nangis. Sekali lagi di situ Hanif ini kan jadi bertanya karena dia ini bingung. Dek, kamu ini kenapa? Om ini bisa bantuin apa, Dek? Dan gak begitu lama, anak kecil perempuan itu mengangkat wajahnya dan menatap ke arahnya si Hanif. Anak kecil perempuan itu menatap Hanif ini dengan tajam, sembari pada akhirnya menyeringnya ini menakutkan. Kemudian anak kecil itu tertawa, seolah-olah dia ini sedang berbahagia. Jadi dia ini tertawa sambil bertepuk tangan dan berucap, tanggung jawab, tanggung jawab, hihihi, tanggung jawab. Nah, dari situlah Hanif ini mulai sadar kan, kalau anak kecil perempuan itu bukan manusia. Karena secara tiba-tiba wajahnya itu berubah menjadi berantakan. Jadi wajahnya itu nampak membiru, seperti membusuk rencang semua. Ada banyak darah kering ini yang menempel di bajunya dan mulai tercium bau busuk dari tubuhnya. Dan kondisinya anak kecil perempuan ini masih terus bertepuk tangan sambil menari-nari gitu loh. Dia ini terus berucap tanggung jawab, tanggung jawab, hehehe, di tengah hutan yang gelap itu. Nah, di momen itulah Hanif ini benar-benar ketakutan. Dia itu lari sekuat tenaga entah kemana. Pokoknya dia ini lari menjauh dari anak kecil itu. Dan setelah cukup jauh berlari, Hanif itu kan merasa kecapean. Dia ini ngos-ngosan, akhirnya dia berhenti dan melihat ke sekeliling. Yang nampak di sekelilingnya ini cuma hutan belantara yang sangat gelap dan sunyi. Dan suara anak kecil itu sudah nggak terdengar lagi sama sekali. Di situ Hanif ini duduk. Dia bersandar di sebuah pohon yang cukup besar. Dia menangis dan dia ini mulai menyadari kalau sosok anak kecil perempuan itu meminta pertanggungjawabannya karena sesuatu yang sudah Hanif ini lakukan setahun yang lalu. Di situ si Hanif ini baru menyadari kenapa sejak pertama melihat sosok anak kecil itu dia seperti seolah-olah mengenalnya. Dan ternyata setahun yang lalu Hanif ini pernah melakukan satu kesalahan yang berkaitan dengan sosok anak kecil perempuan itu. Dan karena kelelahan, Hanif itu pun nggak terasa di situ jadi tertidur gitu kan. Nah, ketika Hanif ini tertidur, dia ini mengalami satu mimpi. Di mimpinya itu, dia melihat ada sosok kakek tua yang sedang duduk di sebelah api unggun. Kemudian kakek tua itu memanggil Hanif untuk duduk di sebelahnya. Le, Reneo, lungguh sebelah Simbah. Hanif pun nurut. Dia duduk di sebelah sosok kakek tua itu. Di situ Hanif ini nggak bisa melihat dengan jelas wajah dari sosok kakek tua itu karena tertutup oleh sarung, di mana sarung itu seperti ya dililitkan gitu di kepalanya, seperti orang yang sedang menahan dingin. Dan tidak lama kemudian kakek tua itu berkata,
Dadi wong lanang iku kudu wani tanggung jawab le. Mesakno Nduk Ayu iku mesakno. Nduk Ayu iku anake wong gak duwe. Bapake mung tukang becak le. Ibuke mung buruh cuci. Mesakno le. Tanggung jawab yo. Moro ning omahe njaluk ngapura mbek wong tuane. Mengko nek medun pesene simbah. Lemah sing mok buang ning pos 3 ning petilasane Eyang Sakri dijupuk. Gawonen mulih. Iku pesene simbah, ojo lali. Nah, di situ Hanif ini menangis sesungguhan dan dia ini menyadari kesalahannya. Dia menjawab, "Nggih, Mbah, kula bakal tanggung jawab." Sambil Hanif ini menangis sesungguhan terus-menerus. "Matur nuwun, Mbah, kula pun diwejangi." Yo le. Kemudian sosok kakek tua itu seperti mengelus-elus gitu rambutnya dari Hanif. Dan dari situlah Hanif ini terbangun dari tidurnya. Hanif ini dia sadar mengalami satu mimpi. Akan tapi yang membuat Hanif ini merasa aneh. Pipinya ini jadi basah. Jadi seolah-olah dia ini menangis beneran. Seolah-olah apa yang dia alami ini di dalam mimpinya itu benar-benar nyata. Kemudian Hanif ini berdiri. Dia pun berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu. Sampai pada akhirnya dia ini terus berjalan dan hari pun mulai terang. Disitulah Hanif ini mulai menemukan titik terang, di mana dari kejauhan dia ini melihat ada sebuah bangunan, di mana di bangunan-bangunan itu ada tiang-tiang bendera yang berdiri. Akhirnya Hanif ini berlari menghampiri bangunan itu, dan ternyata itu adalah pos 5, pos Makutoromo. Nah, pada saat itu Hanif ini menjumpai seorang peziarah, bapak-bapak yang hendak turun gitu loh. Hanif ini pun berucap di situ, "Pak, ngapunten Pak, mohon maaf, boleh saya minta air putihnya Pak?" "Oh iya, boleh Le, ini monggo." Bapak-bapak ini kan jadi tanya, "Lah kamu sendirian Le?" "Iya Pak, saya sendirian habis tersesat." "Waduh, ya sudah, istirahat dulu di sini sebentar." Nah, setelahnya kan Hanif ini disuruh istirahat. Di situ diberi air minum, dan setelah cukup beristirahat, peziarah itu pun mengajak Hanif ini untuk turun, bapak-bapak itu. Dan sesampainya di pos 4 di Eyang Semar, mereka berdua ini bertemu dengan para ranger yang kondisinya sedang menyisir jalur, dan ternyata para ranger itu sedang mencari Hanif gitu loh. Mereka ini menyisir jalur untuk mencari Hanif. Nah, di situ salah seorang ranger ini akhirnya bilang, "Kami ini mendapat laporan kalau seorang pendaki yang bernama Hanif hilang di pos Jawa Dwipa." Serta-merta di situ Hanif ini kan jawab, "Saya Pak, saya Hanif Pak, saya Hanif." "Walah, kamu Hanif?" "Iya Pak, saya Hanif." "Alhamdulillah." "Lah kamu ini kemana aja Mas? Teman-temanmu panik ini nyariin kamu loh dari kemarin." "Mereka ini di mana Pak, teman-teman saya? Mereka semua sudah nunggu di base camp." "Ya sudah, kamu nanti aja ceritanya. Ayo kita langsung aja jalan turun." Akhirnya mereka semua ini kan jalan turun menuju ke base camp. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka ini jalan turun untuk menuju ke base camp, tepatnya di pos 3, pos Eyang Sakri, Hanif ini meminta berhenti sebentar di sana. Dan kemudian dia meminta tas plastik itu kresek dengan salah seorang ranger. Kemudian Hanif ini mengambil gumpalan tanah yang sempat dia buang waktu naik ke atas, yang ada di sebelah dari pondokan petilasan dari Eyang Sakri itu. Dia masukkan gumpalan tanah itu ke dalam tas kresek itu. Nah, para ranger ini kan kondisinya heran. "Oh, ini kenapa gumpalan tanah itu dibawa?" Akan tetapi mereka semua ini tidak bertanya lebih lanjut gitu. Nah, akhirnya mereka pun mulai lanjut jalan untuk turun. Dan baru aja mereka semua ini melangkahkan kaki untuk turun, tiba-tiba Hanif dan para ranger ini baru menyadari kalau bapak-bapak seorang peziarah yang tadi bersama mereka udah nggak ada. Nah, bapak ini kemana? Mereka semua ini sempat kaget dan berusaha memanggil dan mencari peziarah itu. Pak, akan tetapi nggak ada sautan sama sekali. Akhirnya mereka semua pun melanjutkan perjalanan ke bawah. Dan dari situlah salah seorang ranger ini sempat bilang ke mereka semua ini. Jadi salah seorang ranger ini bilang, "Ya inilah Gunung Arjuna dengan segala misterinya. Udah nggak usah dipikirin siapa bapak itu tadi. Yang penting beliau sosok baik hati yang sudah menolong masnya, Mas Hanif ini untuk turun." "Iya Mas," jawab si Hanif itu. Jadi Hanif pun agak merinding juga, ini bapak-bapak sebenarnya siapa gitu yang nolong dia. Akan tetapi hal itu tidak dijadikan dia masalah. Yang penting benar kata salah seorang ranger itu, kalau bapak-bapak itu yang penting sosok yang baik hati.
Nah, singkat cerita, sampailah Hanif dan para ranger ini di bawah. Ketika temannya si Rifan, Edi, dan Arman ini langsung meluk si Hanif gitu kan. Kemudian setelah beristirahat, Hanif pun mulai menceritakan apa yang dia alami. Dan ternyata setelah mendengar cerita dari Hanif, para ranger khususnya yang ada di situ yang juga mendengarkan cerita dari Hanif ini pun mulai menyimpulkan kalau Hanif ini sempat tersesat di alas Lali Jiwo. Nah, kemudian di hari itu juga, di sore harinya, mereka berempat ini pulang menuju ke stasiun Lawang yang ada di Kota Malang dengan diantar dengan mobil siaga dari para ranger Gunung Arjuno. Mengingat kondisi dari Hanif yang baru aja hilang, jadi para ranger ini kan khawatir, diantarlah mereka sampai di stasiun Lawang itu. Nah, setelah sampai di tujuan, di stasiun Lawang, mereka berempat mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Basecamp Gunung Arjuno karena mereka sudah dengan susah payah mencari Hanif dan menolong mereka. Setelahnya mereka pun pulang untuk menuju ke Jakarta. Nah, rencang semua. Di keesokan harinya setelah tiba di Jakarta, Hanif ini minta diantar oleh kedua orang tuanya untuk menuju ke satu lokasi di mana dia pernah tanpa sengaja menabrak anak kecil perempuan. Sesampainya di lokasi itu, Hanif ini langsung bertanya dengan salah seorang pedagang rokok kaki lima tentang kejadian kecelakaan 1 tahun yang lalu di lokasi itu. Dan alhamdulillahnya pedagang rokok itu masih ingat dan memberikan alamat dari korban tabrak lari itu. Singkat cerita, Hanif dan kedua orang tuanya menuju ke alamat tersebut, dan sesampainya di sana, Hanif ini benar-benar menyesal. Dia sangat terpukul dengan apa yang sudah dia lakukan setahun yang lalu. Ketika sampai di sana, Hanif ini langsung nangis. Dia ini melihat rumah dari anak kecil perempuan yang sempat dia tabrak dan dia melarikan diri itu ada di bantaran sungai kecil. Jadi rumahnya itu ada di bantaran sungai yang dimana lokasinya itu sangat kumuh di pinggiran Jakarta. Kemudian di situ Hanif dan kedua orang tuanya ini menjelaskan perihal kedatangan mereka. Nah, di situ yang awalnya Hanif ini mengira orang tua dari anak kecil perempuan itu akan marah dengan kedatangan dan kejujuran dari Hanif. Ternyata kedua orang tua dari anak kecil perempuan itu benar-benar legowo. Mereka ini sangat ikhlas dengan kepergian satu-satunya buah hatinya, anak semata wayangnya. Meskipun awalnya mereka berdua ini sangat kecewa karena yang menabrak anaknya itu tidak bertanggung jawab. Kemudian semua ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan di situ. Dan karena orang tua dari Hanif termasuk dari golongan orang yang bisa dikatakan sangat mampu, bapaknya Hanif ini menyantuni keluarga anak kecil perempuan itu dan juga membelikan sebuah rumah yang layak untuk dihuni di satu perumahan yang ada di sekitaran dari Jakarta. Dan gak lama kemudian, setelah Hanif dan kedua orang tuanya ini pamit, sekali lagi Hanif ini memohon pengampunan, Hanif ini memohon maaf, dan kedua orang tua dari anak perempuan kecil yang dia tabrak dan meninggal itu sudah benar-benar memaafkan. Si Hanif dan kedua orang tuanya mereka ini menuju ke sebuah pemakaman. Di pemakaman itu Hanif menemukan sebuah makam anak kecil yang pernah tanpa sengaja dia tabrak dan meninggal ketika perjalanan menuju ke rumah sakit. Di situ Hanif ini menangis, dia memohon maaf, dia memohon pengampunan atas perilakunya. Dan disitulah kemudian Hanif ini menyebarkan gumpalan tanah yang dia bawa dari Gunung Arjuno. Nah, kemudian Hanif dan kedua orang tuanya berdoa di situ. Gak begitu lama mereka pun pulang. Jadi entah kenapa Hanif ini setelah mengalami satu mimpi, dia ditemui sosok kakek tua, disuruh bawa gumpalan tanah itu rencang semua. Entah kenapa Hanif ini merasa gumpalan tanah itu harus dia sebarkan di atas makam dari tanah anak kecil perempuan itu. Entah alasannya apa, pokoknya Hanif ingin melakukan hal itu saja. Dan hal itu pun alhamdulillah dia lakukan. Di situ dia berdoa untuk anak kecil perempuan yang sempat dia tabrak itu. Jadi korban tabrak larinya dari si Hanif itu. Dari setelahnya mereka ini bertiga pulang dan hari-hari berlanjut. Nggak ada keanehan yang dialami oleh Hanif. Alhamdulillah gangguan-gangguan itu pun nggak ada. Hanif ini menceritakan sama ketika temannya Rifan, Edi, dan Arman perihal
anak kecil perempuan itu, dan ketika temannya ini sempat kaget gitu. Jadi ketika temannya ini juga nggak tahu. Jadi selama 1 tahun Hanif ini menyimpan rahasia itu sendiri. Nah, disitulah Hanif ini mendapatkan satu pelajaran yang benar-benar berharga. Kalau walaupun dia ini anak orang yang mampu, dia ini bisa melakukan hal apa saja sebelum-sebelumnya itu dengan uangnya gitu. Mereka selalu liburan, mereka selalu menganggap kalau apa-apa ini bisa diselesaikan dengan uang. Ternyata dari kejadian itu Hanif ini menyadari kalau semuanya ini tidak hanya bisa diselesaikan hanya dengan uang gitu. Karena Hanif ini menyadari dari kejadian itu seberapa hancurnya keadaan dunia ini, seberapa hancurnya keadaan bumi ini, bumi yang semakin tua. Hanif ini merasa pasti selalu ada orang baik di dalam kondisi yang dunia semakin carut-marut ini, dan jadilah dari bagian itu menjadi orang baik itu. Dan alhamdulillah setelah mengalami kejadian itu, Hanif pun mengambil porsi itu. Dia memilih untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh satu rencang kita yang bernama Hanif, di mana Hanif ini pernah menjadi pelaku tabrak lari dan pada akhirnya mengalami beberapa gangguan aneh ketika naik ke Gunung Arjuno. Dia pun akhirnya bertanggung jawab. Dan sampai cerita ini dibagikan kepada Hanif ini juga masih bingung. Kenapa kok dia ini diganggunya ketika naik ke Gunung Arjuno, sedangkan 1 tahun setelah dia tabrak lari ini, dia nggak pernah mengalami kejadian yang aneh apapun. Nah, kalau kita hubungkan dengan hilangnya Hanif atau tersesatnya Hanif ini di Alas Lali Jiwo, menurut para ranger itu kemungkinan, ya karena di alas itu kan dinamakan Alas Lali Jiwo, kemungkinan hutan lupa diri. Justru anehnya Hanif ini seperti disadarkan ketika berada di Alas Lali Jiwo itu, di hutan yang katanya bisa membuat para pendaki ini lupa diri. Wallahu a'lam bishawab, karena semua kejadian mistis ini ya tidak bisa kita logikakan, yang namanya juga kan misteri, dunia gaib. Nah, harapan Hanif, apa yang pernah dialami, semoga bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam saya menyampaikan cerita. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.